wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhyiddin Al-Muzaki, kelas E3 Prodi Ilmu Komunikasi, NIM 040205220088. Di sini saya akan menerangkan tentang pembuka dan penutup Al-Quran yang terbagi menjadi pengertian pembuka dan penutup Al-Quran, macam-macam bentuk pembuka surat Al-Quran, dan macam-macam bentuk penutup surat Al-Quran. Yang pertama ada pembuka surat Al-Quran, atau yang biasa disebut dengan Fawatih Suwar, adalah suatu pembukaan dari surat-surat Al-Quran atau macam-macam awalan dari surat Al-Quran, atau yang biasa disebut dengan Awail Aswar. Menurut Asyuti, huruf muqatta'ah adalah sebuah huruf yang terpotong-potong, yang mana huruf tersebut dapat dikatakan sebagai Fawatihus Suwar atau Awail Aswar, yang tergolong dari ayat mutasyabih, yang menyebabkan banyak ulama menelaah tafsir untuk mengungkapkan rahasia yang berada di dalam Fawatihus Suwar. Selanjutnya ada penutup surat Al-Quran, atau yang biasa disebut dengan Khawatim Aswar, adalah sebuah ungkapan yang menjadi penutup dari surat-surat Al-Quran yang memberi isyarat berakhirnya pembicaraan. Nah, di sini yang dikatakan dengan berakhirnya pembicaraan adalah suatu penghabisan yang memberikan isyarat berakhirnya pembicaraan sehingga merangsang untuk mengetahui hal-hal yang akan dibicarakan sesudahnya. Selanjutnya ada berapa macam bentuk pembuka dan penutup surat. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam bentuk pembuka surat Al-Quran yang terbagi menjadi 10 macam. Yang pertama adalah Yang kedua ada pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus-putus atau yang disebut dengan al-muqatta'ah. Dengan ini menjelaskan tentang pembukaan yang menggunakan huruf-huruf yang terdapat dalam 29 surah di dalam Al-Quran dengan memakai 14 huruf hijaiyah, yang penggunaannya tersebut dalam Al-Quran disusun menjadi 14 rangkaian yang terdiri dari 5 kelompok. Yang 5 kelompok tersebut adalah kelompok yang terdiri dari 1 huruf, dan kelompok yang terdiri dari 2 huruf, kelompok yang terdiri dari 3 huruf, kelompok yang terdiri dari 4 huruf, dan kelompok yang terdiri dari 5 huruf. Selanjutnya adalah pembukaan dengan panggilan atau yang biasa disebut dengan an-nida. Nah, di dalam ini an-nida berarti panggilan yang menuju kepada suatu objek, seperti yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu nida untuk nabi, nida untuk kaum mukmin, dan nida untuk manusia. Yang nomor 4 ada pembukaan dengan jumlah khobariyah. Nah, pembuka surah dalam jumlah khobariyah ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu pembukaan dengan jumlah ismiyah yang terdapat dalam 11 surah, dan jumlah fi'liyah yang terdapat dalam 12 surah. Nah, selanjutnya nomor 5 ada pembukaan dengan sumpah atau yang biasa disebut dengan al-qasam, adalah pembukaan yang sumpahnya tersebut digunakan Yang kelima ada pembukaan dengan sumpah atau yang biasa disebut al-qasam. Pembukaan dengan sumpah atau al-qasam ini juga dibagi dalam 15 surah yang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada surat yang sumpahnya dengan benda-benda angkasa yang terdapat dalam 8 surah. Yang kedua ada sumpah yang menggunakan benda-benda bumi yang terdapat pada 4 surah, dan yang selanjutnya ketiga ada sumpah dengan waktu yang terdapat pada 3 surah di dalam Al-Quran.
Selanjutnya nomor 6 ada pembukaan dengan syarat atau yang biasa disebut dengan al-syart. Syarat yang digunakan dalam pembukaan surah Al-Quran ada dua macam, yaitu yang terdapat dalam 7 surah, yaitu pertama syarat yang masuk pada jumlah ismiyah, dan yang kedua syarat yang masuk pada jumlah fi'liyah. Yang nomor 7 ada pembukaan dengan kata perintah atau yang biasa disebut dengan al-amr. Dalam pembukaan ini terdapat dalam 6 surah di dalam Al-Quran yang terbagi menjadi dua macam, yaitu dengan kalimat bacalah yang terdapat dalam satu surah, yaitu surat Al-Alaq, dan yang kedua dengan kalimat katakanlah yang terdapat dalam 5 surah di dalam Al-Quran. Yang nomor 8 ada pembukaan dengan pertanyaan atau yang biasa disebut dengan al-istifham. Pertanyaan yang digunakan dalam pembukaan surah terbagi menjadi dua macam yang terdapat dalam 6 surah yang berada di dalam Al-Quran. Yang pertama ada pertanyaan positif atau pertanyaan yang menggunakan kalimat-kalimat positif yang terdapat dalam 3 surah di dalam Al-Quran. Yang kedua ada pertanyaan negatif, yaitu pertanyaan yang menggunakan kalimat negatif yang terdapat dalam 2 surah di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya ada pembukaan dengan doa atau yang disebut dengan bi'ad doa, yaitu pembuka surah yang menggunakan seperti doa-doa atau harapan atau permohonan yang terdapat dalam 3 surah yang terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada pembukaan surah dengan harapan yang berbentuk isim atau kata benda yang terdapat dalam 2 surah di dalam Al-Quran. Dan yang kedua ada pembukaan surah dengan doa atau harapan yang berbentuk fi'il atau kata kerja yang terdapat di dalam satu surah di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Lahab. Selanjutnya ada pembukaan dengan alasan atau yang biasa disebut dengan at-ta'lil. Di sini pembukaan at-ta'lil adalah pembukaan yang menggunakan sebuah alasan yang terdapat di dalam satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Quraisy. Selanjutnya ada macam-macam penutup surat Al-Quran. Di awal tadi ada pembuka surat, dan tentunya di belakang pasti ada penutup suratnya. Jika pembukaan cenderung menarik perhatian, maka penutup lebih cenderung pada pemberian kesan kepada orang-orang. Yang pertama ada penutup dengan mengagungkan Allah atau yang disebut dengan at-ta'zim. Penutup ini terdapat di dalam 17 surah di dalam Al-Quran, yang salah satunya terdapat di dalam surah Al-Ma'idah. Selanjutnya yang nomor 2 ada penutup dengan anjuran ibadah dan tasbih yang terdapat di dalam 6 surah di dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-A'raf, Quran surah Hud, Quran surah Al-Hijr, Quran surah Al-An'am, dan Quran surah Al-Alaq. Selanjutnya nomor 3 ada penutup dengan pujian atau yang biasa disebut dengan tahmid. Penutupan ini terdapat di dalam 11 surat di dalam Al-Quran. Selanjutnya yang nomor 4 ada penutup dengan doa. Di dalam penutupan ini yang menggunakan doa terdapat di dalam 2 surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mu'minun dan surat Al-Baqarah. Selanjutnya yang nomor 5 ada penutup dengan menggunakan wasiat. Di dalam penutupan yang menggunakan wasiat ini terdapat di dalam 7 surah di dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum, surat Ad-Dukhan, surat As-Saff, surat Al-A'la, surat Al-Fajr, surat Ad-Duha, dan surat Al-Asr. Selanjutnya nomor 6 penutupan dengan
kata perintah dan masalah takwa. Nah, penutupan tersebut terdapat di dalam 3 surah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Imran, surat An-Naml, dan surat Al-Qamar. Yang selanjutnya, yang nomor 7, ada penutupan dengan masalah kewarisan. Di dalam penutupan ini tentunya membahas sebuah keluarga yang sedang membagi. Selanjutnya ada penutupan dengan masalah kewarisan. Nah, di dalam penutupan ini, penutupan surah yang membahas tentang masalah kewarisan hanya terdapat di dalam satu surah dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Nisa. Yang selanjutnya ada nomor 8, penutupan dengan janji dan ancaman. Nah, penutupan yang ini, yang selanjutnya nomor 8 ada penutupan dengan janji dan ancaman. Penutupan dengan janji dan ancaman ini hanya terbagi di dalam 2 surah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Muzammil dan surat Al-Humazah. Nah, yang selanjutnya nomor 9 ada penutup dengan menggunakan hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam penutupan surah ini terbagi menjadi 2 di dalam surah Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar dan surah Al-Kafirun. Yang nomor 10 ada penutup dengan sifat-sifat Al-Quran. Di dalam penutup ini, sifat-sifat Al-Quran juga dijelaskan di dalam surah Yusuf, surah Shad, dan surat Al-Qalam. Dan yang selanjutnya nomor 11 ada penutup dengan bantahan, atau yang biasa disebut dengan Al-Judl. Di dalam penutup ini terdapat di dalam satu surah, yaitu surah Ar-Ra'd. Selanjutnya nomor 12 ada penutup dengan ketauhidan. Di dalam penutup dengan menggunakan ketauhidan ini terbagi dalam 4 surat di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah, surat Ibrahim, surat Al-Kahfi, dan surat Al-Qasas. Selanjutnya ada nomor 13, yaitu penutup dengan lisan. Dan di sini penutup dengan lisan terdapat di dalam 4 surah di dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam, surat At-Tahrim, surat Abasa, dan surat Al-Fil. Selanjutnya nomor 14 ada penutup dengan ajaran jihad yang terdapat hanya berada di dalam satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj. Nah, selanjutnya nomor 15 ada penutup dengan perincian maksud. Di dalam penutup ini terdapat di dalam 3 surah di dalam Al-Quran. Dan yang pertama pada surah Al-Fatihah, surat Asy-Syu'ara, dan surat At-Takwir. Nah, selanjutnya nomor 16 ada penutup dengan menggunakan pertanyaan. Penutup ini hanya berada di dalam 2 surah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mulk dan surat Al-Mursalat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya kata atau salah kata, saya Sultan Muhyiddin Al-Muzaki meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.